Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dakwah Sulsel, Anda pasti pernah ikut lomba lari. Ini salah satu pelajaran yang wajib dulu waktu kita SD ya. Paling tidak lomba lari itu ada dua macam. Ada lari sprint sama ada lari maraton. Kebanyakan kita dulu waktu SD itu lombanya lari sprint. Jarak lari sprint itu relatif pendek, sekitar 100 meter biasanya. Kalau kita lari sprint, dari awal pasti kita sudah gaspol dan sampai di garis finish biasanya kita itu sudah ngos-ngosan. Itu pun kalah pula ya. Jadi beda dengan lari maraton. Jarak lari maraton itu biasanya mulai dari 10 km. Biasanya itu yang paling dekat ya. Kalau nomor full maraton itu bisa sampai 42 km. Bahkan ada cabang maraton yang namanya ultra maraton yang minimal jaraknya itu adalah 50 km. Perhatikan gaya pelari maraton. Larinya stabil, mereka berusaha mengatur staminanya dan tidak langsung genjot dan tidak langsung gaspol di awal. Kenapa? Karena mereka ini punya jarak tempuh yang begitu jauh. Nah, di bulan Ramadan ini sebenarnya kita cocoknya seperti apa? Seperti pelari maraton atau seperti pelari sprinter? Idealnya, tipe pejuang Ramadan ini adalah pelari maraton, bukan pelari sprinter. Kalau pejuang Ramadan yang model sprinter, biasanya semangatnya hanya ada di awal. Baru di awal Ramadan langsung buat komitmen. 5 juz per hari. Salat tarawihnya juga tidak mau tuh yang 8 rakaat. Pengennya cari yang 20 rakaat. Cari imam juga yang kalau boleh bacaannya jangan yang pendek-pendek. Bacaannya yang 1 juz kalau boleh. Pokoknya gaspol di awal-awal. Ya, ini sebenarnya tidak salah ya sahabat dakwah Sulsel. Bahkan untuk orang-orang pejuang Ramadan dengan tipe ini, kita kasih 2 jempol untuk mereka. Dengan catatan, mereka bisa menjamin bahwa grafik ibadahnya itu bisa terus naik dan jangan sampai menurun. Nah, inilah tantangannya untuk gaya Ramadan seperti pelari sprinter. Pejuang Ramadan dengan model sprinter ini jumlahnya banyak. Coba lihat, masjid-masjid kalau di awal Ramadan bagaimana keadaannya? Wah, penuh sesak. Yang dulu jarang ke masjid, tiba-tiba semangatnya menyala-nyala, berkobar-kobar, meledak-ledak. Tapi tunggu saja. Biasanya kalau sudah lewat 10 hari pertama Ramadan, mulai gugur tuh satu persatu. Seperti pelari sprinter yang energinya habis di awal. Padahal perjuangan kita masih ada 20 hari lagi. Perjuangannya masih panjang. Pejuang Ramadan yang cerdas seharusnya seperti pelari maraton. Dia punya program. Dia punya target-target yang dibuat dan menunjukkan rasa semangatnya. Namun, satu hal, dia tetap realis. Grafik ibadahnya selalu menunjukkan peningkatan. Semakin mendekati ujung Ramadan, dia akan semakin semangat. Apalagi di akhir Ramadan, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, ya kan? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang, bagaimana supaya kita bisa jadi pejuang Ramadan dengan tipe pelari maraton bukan tipe pelari sprinter. Nah, mumpung sekarang masih di awal-awal Ramadan, masih ada waktu kita untuk menjadi pejuang Ramadan dengan tipe pelari maraton. Apalagi setelah Ramadan kita punya tantangan yang lebih besar lagi. Apa itu? Mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sudah terbangun selama bulan Ramadan. Apa saja nih strateginya supaya kita bisa menjadi pejuang Ramadan tipe pelari maraton yang istiqomah? Nah, strategi pertama, idealnya kita punya list-list ibadah yang akan kita amalkan di bulan Ramadan. Ingat, yang terpenting adalah sesuaikan ibadah itu dengan kemampuan kita. Semangat boleh, bahkan itu harus, namun tetaplah realistis. Misalnya nih ya, sahabat dakwah Sulsel ada yang bekerja. Pekerjaannya rutin, masuk pagi, pulang sore. Atau seorang pelajar yang di bulan Ramadan ini masih harus rutin masuk sekolah. Lalu mereka punya target misalnya khatam 10 kali selama bulan Ramadan. Ya, mungkin ini bisa jadi kurang realistis. Karena kita punya kewajiban lain sebagai seorang pekerja. Kita punya kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang pelajar. Dan insya Allah menunaikan kewajiban-kewajiban itu, bekerja, belajar selama bulan Ramadan ini tetap akan Allah ganjar dengan pahala yang besar. Kalau Anda seorang konten kreator misalnya, seharusnya bulan Ramadan ini semakin produktif untuk menghasilkan konten. Kita kan ingin berburu pahala. Insya Allah pahalanya beda buat konten saat Ramadan dengan buat konten di luar bulan Ramadan. Itu strategi pertama. Strategi kedua nih, setelah mendaftar amalan-amalan yang akan ditunaikan selama
bulan Ramadan. Selanjutnya, kita berusaha supaya grafik amalan kita terus meningkat. Bukan hanya di awal yang gaspol, kemudian di akhirnya melempem. Harusnya di awal-awal kita bergerak dengan ya normal dulu. Kalaupun bisa semangat juga enggak apa-apa, yang penting bisa konsisten. Nanti mendekati akhir Ramadan, baru kita gaspol. Kalau anak sekarang bilang, kasih menyala abangku. Nah, itu tadi strategi 2 ya. Kita masuk strategi ketiga nih. Coba kita cari kira-kira amalan yang pahalanya bisa berlipat ganda. Misalnya, saya membagi amalan menjadi dua kelompok. Ada amalan yang berhubungan dengan diri sendiri dan ada amalan yang berhubungan dengan orang lain. Nah, maksudnya gini nih. Contoh misalnya sholat, tadarus, zikir. Ini adalah amalan yang berhubungan dengan diri sendiri. Pahalanya besar? Pasti besar, apalagi di bulan Ramadan. Kalau sholat saja pahalanya besar, kalau tadarus saja itu pahalanya dihitung per huruf, bagaimana besarnya pahala kalau kita bisa mengajak orang sholat? Bagaimana kalau kita bisa mengajak orang tadarus? Masya Allah, ini pahalanya besar sekali. Nah, ini masuk dalam kelompok amalan yang kedua tadi, amalan yang melibatkan orang lain. Berbuat baik, pahalanya besar. Mengajak orang pada kebaikan, tentu pahalanya jauh lebih besar lagi. Nah, mengajak orang pada kebaikan ini yang sering kita sebut sebagai dakwah. Jadi, dakwah itu bukan kewajiban para ustadz saja, bukan tugas mereka yang lulusan pesantren saja, tetapi ini adalah tugas kita semua. Dakwah juga tidak hanya menyuruh dari atas mimbar, tidak harus tempatnya di masjid. Apalagi di era sosial media saat ini, di mana audiens kita adalah para milenial dan para Gen Z, sangat besar peluang kita untuk bisa menyebar kebaikan. Coba nih ya, sekarang sahabat dakwah Sulsel, coba lihat nih, di bawah ya, di bawah ini kan ada tombol share, ya kan? Coba klik tombol itu dan sebarkan video ini minimal kepada orang-orang terdekat kita. Insya Allah ini sudah termasuk bagian dari dakwah. Jadilah pejuang Ramadan dengan tipe pelari maraton. Pejuang Ramadan yang punya daftar-daftar amalan andalan, semangat yang realistis, dan cerdas dalam melipat gandakan pahalanya. Ramadan, ayo berlari menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.